Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi untuk satu lagi janjian kitab yang kita akan lihat bersama-sama dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 hingga 24. Tesalonika 前书第5章23到24节 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 to verse 24. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang memanggil kamu adalah setia, dia juga akan mengenapinya. Ini satu janji yang kita boleh lihat di mana ia akan menyelesaikan masalah yang terbesar dalam hidup kita. Itunya hidup yang berdosa itu. Mungkin kita sentiasa beringat ya, bahawa kalau mau jadi seorang yang kudus, mau menjadi seorang yang suci, kita harus melakukan banyak perkara seperti berdoa, berpuasa, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus buat ini, kita harus buat itu, supaya kita kelihatan orang yang kudus. Sampainya juga di mana waktu-waktu pelayanan Paulus waktu itu juga orang cuma membuat mereka kelihatan kudus dengan pakaian, dengan tindakan perbuatan tiap hari. Mungkin juga kita hari ini melihat kita jauh bezanya. Kita boleh berlaku kudus dengan pakaian ataupun tindak laku kita. Ada orang berjalan dia bawa dia tu kudus, ataupun dia memakai salib dan sebagainya. Ya, itu memang kalau memang dia buat ataupun dia memang tak kudus dari dalam, penampilan itu tidak akan membuktikan kita kudus. Apa yang Tuhan mau lakukan adalah dari dalam kita, dari roh, dari jiwa ini, supaya roh, jiwa dan tubuh ini akan menjadi kudus. Sebab apa? Ayat ini mengatakan Allah yang mengkuduskan. Kita kalau gunakan cara sendiri, kalau boleh mengkuduskan sendiri, kita tidak perlu Tuhan. Betul? Dulu kita pernah banyak kali cuba tabiat-tabiat ataupun kelakuan yang tidak baik. Kita cuba. Dulu saya ingat macam saya suka cakap kotor waktu kecil, di mana mamaku dia sentiasa pakai itu ciri padi kah, ciri yang besar tu, lada yang besar tu. Apa yang dia buat kalau saya cakap kotor, dia akan gunakan itu sapu mulutku supaya saya pedas. Mana lepas pedas tu cakap lagi. Kadang-kadang waktu pedas tu dia masih mau cakap. Malahan dia tidak menghentikan saya cakap kotor, tapi membuat saya terlatih untuk makan makanan pedas. Tak guna. Sekolah pun juga, kalau kita cakap kotor, kita akan ditendang, kami akan ditendang. Sama saya cakap saja. Sebab yang mau ditendang 10 sen kan, 1 ringgit lah, biarlah kasih sajalah. Sampai kadang-kadang kita ini tidak rasa takut. Kita rasa hanya sesuatu yang memang sangat serius, baru boleh menghentikan itu. Seperti orang berjudi, dia potong jarinya supaya dia mau berjudi lagi. Tapi apapun yang akhirnya adalah hatinya perlu berubah, tetap dia akan pelaku salah. Jadi hari ini sama juga. Kalau kita mau jadi kudus, hanya Allah saja yang buat. Waktu Allah selamatkan kita, Dia tidak akan biarkan kita begitu saja. Okeylah, nantilah, jumpa nanti. Waktu Yesus datang lagi, baru kita jumpa lagi. Sekarang suka hatilah kau apa mau dibuat di dunia. Tidak. Dia telah memulakan proses untuk mengkuduskan kita, untuk menyempurnakan kita. Ataupun saya cuba kalau pakai English,
untuk jadikan kita fit untuk syurga, Pak. Sesuai untuk syurga. Supaya dia macam bersihkan kita ini, supaya nanti kalau kita masuk syurga, kita akan sesuai untuk masuk syurga, layak untuk masuk syurga. Betul? Kita kemana-mana pun, kalau ada jamuan yang besar, jamuan yang penting, ataupun ke tempat yang sangat rasmi, saya tidak pernah ke istana lah, tapi yang saya tahu orang mau pergi istana tu harus ada pakaian yang khas, batik pun harus dibuat di kedai yang tertentu, supaya mereka kelihatan layak untuk masuk ke istana. Apalagi kalau ke di syurga, Tuhan mau kita layak masuk ke sana. Jadi proses pengudusan itu telah bermula waktunya kita terima Yesus. Dia tidak kira apa yang kita pernah lakukan, sebab dia telah mengampuni. Dan dia pun tidak melihat apa keadaan kita sekarang. Yang dia mau adalah dia mulakan di mana kita ada, pernah ada, dan dia mengkuduskan kita. Dalam proses pengudusan itu, ialah dia akan pastikan yang cacat, yang bercelah, yang kotor, yang apapun yang tidak milik kepada Tuhan, yang tidak layak untuk masuk ke syurga itu, dia akan buangkan. Dia akan bersihkan itu. Jadi dalam proses pembersihan ini, yang kalau secara rohani pengudusan ini, kadang-kadang ia menyakitkan, tapi ia belum. Jadi saya mendorong kita semua, tiap-tiap hari waktu kita datang kepada Tuhan, baik dari renungan, membaca Alkitab, berdoa, kita akan biarkan Roh Kudus kuasanya untuk mulai membersihkan kita tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita akan biarkan, kita akan datang sujud dan biarkan Tuhan untuk melakukan proses pengudusan itu. Hanya dengan itu kita akan satu hari akan terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, marilah kita lihat hidup yang kekal ini, prosesnya dari sekarang, harusnya waktu kita terima Yesus, sampainya kita jumpa Yesus di syurga, jumpa Allah. Inilah proses waktu kita berada di bumi ini, kita sentiasa mau disempurnakan. Sebelum sampai titik sempurna itu, inilah prosesnya. Kita akan biarkan Tuhan supaya membuat kita kudus dan layak, dan juga berkenan kepada Dia. Amin. Jangan serahkan diri, datang kepada sujud kepada Tuhan. Biar Tuhan, Roh Kudus, kuasa Roh Kudusnya bekerjakan pengudusan itu di dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara-saudari, kita sampai sudah cuma sekali lagi, begitu cepat. Biarkan kita siapkan diri juga untuk Sabtu dan juga Ahad. Kita harus datang untuk beribadah, bukan di gereja yang masih dalam talian. Kita terus doakan supaya gereja akan dibuka kembali. Biar semua ini menjadi satu bahan doa dan kerinduan kepada kita semua, bahwa kita mau berjumpa dengan Tuhan, beribadah secara fizikal di dalam church, tapi waktu yang sama, apa yang kita boleh lakukan adalah kita juga taat dan siapkan diri dalam talian waktu-waktu yang telah ditentukan untuk ikut ibadah. Amin. Jadi Tuhan berkati, sentiasa kita jaga kita. Amin.